Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengampuan, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu M. Rizky Ardiansyah, Kamelia Husnul Ma'wa, Wan Nadira Humerah, dan Ferdinand Faroza. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum perdata, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Indra Primahardani MH. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman semua untuk nge-like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Nah, di sini kami akan membahas 4 poin mengenai hukum pengampuan, yaitu yang pertama, pengertian pengampuan, yang kedua, pengajuan permohonan pengampuan, yang ketiga, akibat hukum pengampuan, dan yang terakhir, berakhirnya pengampuan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pengertian pengampuan. Pengampuan atau keratal adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut kerendus, pengampunya disebut kurator, dan pengampuan yang disebut keratal. Nah, menurut pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu, dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Namun, lain hal dengan setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, itu tidak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan orang tuanya atau walinya yang terdapat dalam pasal 462 KUH Perdata. Nah, selanjutnya yaitu pengajuan permohonan pengampuan. Pengampuan ini terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan. Yang pertama yaitu keluarga saudara terhadap keluarga saudaranya dalam hal keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, terdapat dalam pasal 434 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, keluarga saudara dalam garis lurus dan oleh keluarga semendah dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat dalam hal karena keborosannya yang terdapat dalam pasal 434 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istrinya atau suaminya yang terdapat dalam pasal 434 ayat 3 KUH Perdata. Yang keempat, diri sendiri dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri yang terdapat dalam pasal 434 ayat 4 KUH Perdata. Nah, yang kelima atau yang terakhir, kejaksaan dalam hal mata gelap, keadaan dungu, atau sakit ingatan yang terdapat dalam pasal 435 KUH Perdata. Setiap permintaan akan pengampuan harus diajukan ke pengadilan negeri di mana orang yang dimintakan pengampuannya itu berdiam, yang diatur dalam pasal 436 KUH Perdata. Nah, pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan, yang diatur dalam pasal 446 ayat 1 KUH Perdata. Yang selanjutnya yaitu ada akibat hukum pengampuan. Akibat hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang pertama itu ia sama dengan orang yang belum dewasa yang terdapat dalam pasal 452 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan batal demi hukum yang terdapat dalam pasal 446 ayat 2 KUH Perdata. Nah, selain kedua hal sebelumnya, terdapat pengecualian, yaitu yang pertama, orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena boros masih boleh membuat surat wasiat yang terdapat dalam pasal 446 ayat 3 KUH Perdata. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena boros masih bisa melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian kawin yang dibantu oleh pengampunya yang diatur dalam pasal 452 ayat 2 KUH Perdata. Nah, yang terakhir itu mengenai berakhirnya pengampuan. Nah, pengampuan ini berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkan
Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Jika ada salah ataupun penyampaiannya yang kurang bagus, kami mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.